Kita nunggu ya sebentar ya teman-teman. Saya lagi masih apa namanya? Wait, ya sebentar. Sabar, 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 sabar. Wah nih, Bu Ati sudah bergabung. Saya invite dulu nih. Naila Food sudah bergabung ya teman-teman. Kita undang dulu sambil nunggu Bapak Ibu guru yang lain. Sebentar, kita coba. Ida, selamat malam Bu Ida. Sorry teman-teman agak telat. Saya tadi habis dari baru pulang dari masjid ini. Ya, oke, siap. Bu Ati, kenapa kok tidak ada gambarnya ya? Kenapa orang-orang ini kenapa pas lagi diajak live kok tidak ada gambar? Saya bingung. Bu, kamera sudah diaktifkan. Halo Bu Ati. Halo, halo Iya, Bu. Bang. Nah, mantap. Akhirnya ada juga. Ya, 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 ya. Siap. Buat itu sambil nunggu ya buat ini udah ada 9 orang yang sudah hadir di sini. Naun itu apa? Iya, Naun itu ya emang apa? ini juga sambil Selamat nunggu. malam Pak Irfan, selamat malam Bu Fitri, selamat malam lagi Bu Ida, terus siapa lagi di sini? Saya nggak tahu. Bu Sukma, terus siapa lagi di sini nih? Aduh macem-macem nih. Udah mulai lumayan banyak nih. Ya teman-teman, udah ada sekitar 12 orang. Bu Linda dari SMK 1 Lumajang sudah hadir juga. Hmm. Wait sebentar teman-teman ya. Saya lagi masih kita tungguin teman-teman yang lain. Ya nggak usah lama lah, sekitar 2 sampai dengan 3 menit aja. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini kali ini kita sudah ada live yang ke berapa ya sekarang? Ini live yang ke-6 berturut-turut. Wah, canggih kan gua. Keren lah, Abang. Live rajin bener, Keren. juga bingung kok bisa begitu ya. Jadi rajin begini. Hmm. Sebentar Bu, ya. Mau sabar ya Bu ya. Oke, ini sudah ada 13 orang. Oke. Halo, selamat malam Bu Sri. Oke, teman-teman, malam ini kita akan berbicara tentang judulnya apa sih saya lupa. Oh iya, SMK pemasaran tuh lowongan pekerjaannya apa saja, begitu loh. Seberapa banyak lowongan yang tersedia buat anak-anak atau misalnya buat para siswa-siswi yang sudah lulus atau kalian yang sudah lulus dari SMK jurusan pemasaran. Seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan berbicara banyak dengan Ibu Kartikowati Johariah. Ibu ini dari Bandung, teman-teman ya. Ini CEO dan owner dari Naila Food. Nanti Bu Ati sendiri yang jelasin tuh Naila Food itu apa saja, terus Hmm. produknya apa-apa saja. Dengar-dengar sih katanya sudah mulai mau produksi, mulai mendistribusikan, ngomong susah amat ya, mendistribusikan skincare. Saya nggak tahu PS Glow atau MS Glow nih. Ya. Tahu aja. Malam Bu Fianti, malam juga Bu Afinia. Oke, Bu Ati silakan kenalin dirinya sendiri deh. Begitu daripada saya yang kenalin, saya bingung ntar daripada saya salah. Silakan Bu Ati, monggo waktu dan layar saya persilakan. Oke, Bang Madani, terima kasih. Gimana kabarnya, Bang? Sehat? Sehat dong, mantap pokoknya lah. Makin keren aja ya. Oke, selamat Iya. malam semuanya. Saya malam hari ini dapat kehormatan nih dari teman saya yang sangat luar biasa, Bang Madani. Jadi kalau Bang Madani tadi bicara saya harus kenalan, ya intinya saat ini saya membangun satu bisnis distribusi dengan brand Naila Food. Nah, nama Siap. saya, nama saya Kartikowati, biasa dipanggil Ati. Nah, Naila Food ini apa? Naila Food ini sebetulnya berawal dibangun memang punya niatan ingin mendistribusikan produk utamanya itu produk UMKM ya. Jadi produk-produk UMKM. Kenapa kok produk UMKM? Karena beberapa tahun ke belakang, beberapa tahun sebelumnya, saya kebetulan beraktivitas mendampingi para UMKM di Jawa Barat. Nah, di sana saya lihat banyak produk UMKM itu bagus-bagus, tapi mungkin akses pasarnya masih terkendala karena sebagai produsen itu kan mereka harus fokus memikirkan bagaimana produksinya berkualitas bagus, kontinu dan lain-lain lah gitu. Sehingga secara distribusi itu mungkin tidak mudah gitu ya. Nah, di sisi lain sebetulnya banyak sekali peluang Bang untuk kemudian para UMKM ini bersinergi dengan misalnya anak-anak SMK ya. Karena kita tahu UMKM ini kan mereka itu masih
masih banyak PR lah. Beda dengan Mm, industri yang mungkin sudah menengah atau besar, yang sudah punya sistem, yang sudah punya SDM, yang sudah lebih mm, settle gitu ya secara bisnis gitu. Tapi kalau UMKM ini kan apa kadang pada saat menjalankan bisnisnya itu masih semua di handle sendiri gitu. Nah, mm. jadi ketika misalnya dari Ya, kenapa nih? Kok Nela Foodnya hilang? Wah, gawat. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. No problem, nanti kita coba ini lagi. Mungkin biasanya kualitas jaringan dari apa dari Bu Ati. Saya sapa-sapa dulu yang sudah hadir. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam Bu Fatihatin. Selamat malam Bu Yanti, Bu Guspi Yanti, Bu Sri, salah Dek Resa. Asik Dek Resa. Gigs. Wah, ini Gigs depannya apa, depannya dia Rian Gigs. Jadi begini, ya. Untuk materi kita pada malam hari ini sebetulnya kita akan berbicara tentang lowongan-lowongan apa saja yang ada di dunia industri saat ini, khususnya untuk para UMKM. Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi saya nyambung dari apa yang tadi Bu Ati ngomongin ya, sebentar saya undang lagi beliau supaya beliau bisa hadir kembali Naila Food. Nah, ini dia sambil menunggu beliau ya. Jadi, benar Bu Ati. Apa kata Bu Ati benar sekali. UMKM ini memang kan lagi banyak harus perlu dibantu begitu ya. Apalagi program pemerintah pun juga sekarang banyak berfokus kepada UMKM. Halo Bu Ati, ya sudah bisa ini? Nah, siap siap ya siap. Lanjutin lagi, ya lanjutin. gimana Tadi ada dong tiba-tiba ya. mencelat sendiri. Oh, WiFi udah dibayar dulu. Ya ya ya, lanjut lanjut. Ya, ya Lanjut Bu, tadi intinya UMKM. ketika bersinergi dengan apa, misalnya SMK ya, utamanya Mm-mm, jurusan pemasaran itu nyambung banget mm-mm, dan banyak banget yang bisa apa mm-mm, ibaratnya jadi media anak-anak buat belajar mm-mm, gitu dan banyak banget yang bisa didapat di sana gitu karena ya mm-mm. secara promosi mereka masih masih banyak perlu support lah bantuan dari banyak pihak gitu. Mm-mm. Salah satunya itu, Pak. Oke, nih teman-teman, Bu Ati, ini saya langsung tembak aja lah ya. Ini kan permintaan para guru-guru, saya mewakili mereka nih ceritanya. Bu, kalau Hmm. misalnya nanti ada SMK pemasaran begitu, pengen kerjasama dengan Naila Food, jadi produknya dijadikan project based learning untuk SMK, boleh nggak Bu? Tuh, the point aja kita. Boleh banget. Nah, tadi Oh, saya juga baru dapat chat dari salah satu ibu guru di Padang ya, di Solok ya, Ibu Dewi. oh, Saya lupa, iya, kayaknya belum share link malam ini. Jadi sekitar 2 tahun lalu ya, kan ada iya, program upskilling reskilling ya. iya Nah, betul. kebetulan kami juga ketempatan waktu itu Hmm? ada ibu guru dari Solo, dari Makassar, sama dari Malang. Jadi magang Wih, di tempat kami gitu ya selama tiga hmm, puluh hari. Nah, hmm, jadi waktu itu programnya intinya bagaimana mengetahui dunia industri yang kemudian nanti dari apa para ibu guru ini magang, kebetulan waktu itu ibu guru semua. Nah, nanti itu hmm, kemudian ditularkan ke anak-anak gitu ya. Jadi dunia industri yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Itu 30 hari setiap hari hmm, datang ke tempat kami. Nah, di luar itu kalau anak-anak SMK magang juga sering ada yang dari akuntansi, ada yang dari pemasaran dan sudah dari tahun 2000, mungkin dari tahun 2015-an ya. Pokoknya sejak hmm. ada kegiatan ini, Bang, apa eh, kompetisi yang kita adain, yang dulu kita Oh, pernah adain SMK sebelumnya Sales kan, ya. ya Hmm. SMK Sales Award gitu. Nah dari sana kan akhirnya saya kalau rekrutmen SDM pasti yang pertama saya cari anak-anak SMK bisa jurusan pemasaran ya karena misalnya kalau kebutuhannya untuk bantuin akuntansi ya saya cari anak akuntansi gitu. Tapi anak pemasaran sampai sekarang ada satu alumni kompetisi Hmm? eh, yang waktu itu maaf ya sponsornya itu dari Kongwan dan sekarang jadi tim Naila Food dan dia itu
ibaratnya ya maaf kata eh, apa maaf maksudnya secara kinerja itu sangat luar biasa dan saya sangat percaya full dan sekarang ya ibaratnya tangan kanan saya gitu. Wih, nggak usah minta maaf itu Bu. Saya udah deg-degan aja. Apa nih? Kok minta maaf? Bu Ati Ya ada maksudnya aja. Jadi saya begitu, nggak Bapak Ibu nyangka semuanya. ya dulu maksudnya kan dia belajarnya pemasaran gitu. Tapi Hmm. ternyata ya sebetulnya kembali ya ketika dia mau belajar walaupun mungkin apa untuk menghandle bisnis itu kan Hmm. ketika belajar di SMK kan mungkin belum banyak tapi Hmm. karena anaknya memang juga punya semangat belajar yang bagus itu cepet gitu Hmm. ya. Jadi sekarang semua aktivitas di manajemen dia yang handle Hmm. gitu. Oke, siap, siap, siap. Tuh, jadi kalau misalnya anak SMK pemasaran bagi ibu nih sekarang begini, ibu sekarang lowongan pekerjaan yang ada di Naila Food. Tapi sebelum itu kita bicara, saya mau tahu dulu, Naila Food ini sekarang produknya ada berapa item, Bu? Begitu dia. Terus yang pertanyaan kedua, sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Saya mau tanya dong, kira-kira begitu deh Bu Ati. Monggo. Iya. Ya Bang, seperti yang Abang suka icip-icip dari awal kenal Naila Food ya. Cangkimen. Salah satu produk best seller kami itu kan cuangki ramen. Nah, produk Ya. cuangki ramen atau biasa disebut cancimen. Jadi Bang Madan itu Heeh. kalau lihat muka saya itu bukan cancimen gitu ya. Terus kalau produk yang lain, kami juga sempat bekerja sama di 2020 akhir itu Mm-mm. dengan UMKM yang memproduksi bawang goreng dengan brand Silang ini, terus ada Mm-mm. gula semut, terus Mm-mm. kemudian ada khas-khasnya Jawa Barat ya, ada cireng, Mm-mm. kemudian ada apa keripik tempe dengan brand Kis Tempe dan yang terbaru kemarin kami kerjasama dengan produk ini gentong mas. Nah, Wah, ini ciri gentong. ya. Oke. Nah, ini saya minum gentong mas nih. Kenapa? Karena kalau udah pulang kerja capek pegel-pegel nih bang. Nah, minum Hah? ini panas-panas tuh enak Itu gentong banget. mas minuman apa itu, Bu? Jadi gentong mas ini tuh dia segmennya tuh jamu. Tapi kan orang tuh kadang persepsinya kalau bicara jamu tuh bau, nggak Pahit. enak gitu ya, Ya. pahit dan sebagainya. Jadi kalau gentong mas ini enak, manis. Kenapa? Hmm. Karena bahannya gula aren, kemudian ditambah dengan rempah. Rempahnya itu ada habat sauda, jinten, terus apa ada Hmm. kapulaga dan lain-lain gitu. Jadi buat ya sebetulnya ini buat semua usia ya dan aman untuk Hmm. ibu hamil maupun menyusui gitu. Nah, Karena cuman herbal ya, mungkin Bu ya. ya, cuman mungkin yang lebih suka ya usia-usia seperti kita lah ya Bang, usia-usia di atas 30 gitu. Saya masih 17, Bu. Nah, 17 plus ya gitu. Jadi begini, Bapak Ibu guru semuanya, ini ada yang menarik ya. Naila Food ini yang saya tahu begitu. Dia tuh nggak produksi barang sebetulnya. Dia nggak produksi ya makanan. Jadi walaupun barangnya itu banyak, jadi dia cuma hanya berbicara distribusi. Jadi dia cuma hanya bener kan Bu ya? Dia cuma hanya bantu UMKM yang ada, khususnya untuk yang ada di Jawa Barat, untuk dipasarkan melalui Naila Food. Jadi Naila Food itu yang pasarin tuh, masuk ke dunia retail, masuk ke toko, masuk apa namanya, buka distributornya, buka ini. Jadi dibikin lebih jauh lagi, bahkan sampai digital marketingnya. Menarik kan? Bu Ati nggak punya pabrik dia kasarnya, tapi dia bekerja sama dengan para orang-orang yang selama ini punya produk, menghasilkan produk, produknya itu dikumpulin, dipasarkan. Makanya produknya bisa banyak. Ada cangcimen tuh, tuang kiramen, habis itu ada gentong emas. Terus apa lagi tuh saya lupa kemarin tuh ya. Pokoknya banyak deh. Itu ada beberapa item, ada keripik, ada kayak sapu lidi, bukan sapu lidi, apa namanya sih Bu yang bentuknya kayak lidi itu? Milidi, Milidi, kok milidi. sapu lidi sih? Masya Ya, Allah. ya. Ya jadi hal-hal Ya. kayak begitu teman-teman ya. Jadi kenapa Bu Ati berani? Karena Bu Ati dan timnya merasa yakin dia bisa jualan, punya kemampuan menjual, begitu dia. Walaupun tidak memiliki produk karena dia punya kemampuan menjual, akhirnya bisa terjadi tuh. Ada perusahaannya, apa namanya, akhirnya bisa bangun usaha sendiri. Ini yang menarik. Nah, satu lagi ya,
Apa namanya, Naila Food ini juga tadi Buati juga cerita, Buati juga banyak rekrut untuk anak-anak SMK pemasaran untuk membantu di Ya, timnya dia. Termasuk juga nanti, ini rencananya, ini saya kasih tahu sama teman-teman ya. Nanti kalau di konten saya bikin buka kartu aja lah ya. Nanti kalau misalnya saya bikin tentang apa namanya, bikin konten tentang produk-produk Kanela Food, satu request saya, tolong beli asik. hmm, Begitu ya. Tuh, teman-teman ya. ya, Jadi bukan saya menjadi seller, tapi saya coba bantu. Jadi kenapa tidak? Dan mungkin kedepannya bukan tidak mungkin nanti kita akan bikin kelas khusus begitu ya. Atau misalnya project based learning di sekolah kita bikin seperti yang dulu kita pernah lakukan di Surya Pratama, cuma mungkin sekarang kita bikin pakai Naila Food. Why not? Kenapa enggak? Betul kan? Begitu ya teman-teman ya. ya. Dan buat enaknya menarik kan nih. Siap ngirimin sampelnya tuh. Asik gak tuh Doi? Itu yang paling penting sebetulnya. Bapak ada yang mau beli jus? Siapa nih? Siapa yang ngomongin? Suka saya ya. Oke, nanti terus rencananya nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat Dayla Food juga akan masukin barang-barangnya, item-itemnya di TikTok Shop, teman-teman. Followernya udah 18.000 sekian tuh. Udah hampir mendekati follower saya. Beuh. Bahaya ini ya. Jadi Ya, teman-teman ke depan bisa jadi masuk TikTok Shop. Nah, terus bagi adik-adik yang selama ini kalian sudah berhasil mendaftarkan ke TikTok Shop atau Bapak Ibu guru juga, nanti saya kasih linknya deh. Kita lagi coba daftarkan, coba kita input barang-barangnya nanti seperti apa kita pilihkan. Ya kenapa nggak bisa dijadikan sebagai bahan untuk latihan untuk menjual. Begitu dia ya, itu dia. Ada spesial harga nggak Pak? Spesial price? Pasti ada ya, pasti ada profitnya lah. Nama juga orang jualan begitu. Buat nih pertanyaan ya, selanjutnya. Tadi belum dijawab tuh. Sekarang Naila Food sudah ada di berapa kota Bu? Di Indonesia? ya. Jadi saat ini kan sebenarnya gini Bang, saya cerita dikit ya Ya, silakan sejarahnya silakan Bu. Naila Food. Jadi Naila Food itu hadir pada saat awal pandemi banget. Jadi Woi, berarti masih baru Bu pandemi ya perusahaannya ya, Maret belum lama akhir ya? ya. Ya, Heeh. jadi Maret 2020 akhir, Maret akhir tahun 2020. Nah, Heeh. waktu itu produk pertamanya memang cacimen dan karena Heeh. latar belakang saya itu sebetulnya kan sebelumnya distribusinya tuh lebih menggunakan metode direct selling ya dan Ya. online gitu. Heeh. Karena sebelumnya 10 tahun sebelumnya saya bangun bisnis direct selling produk edukasi. Nah, kemudian Heeh. sekitar 2 bulanan itu saya bangun tim reseller online, saya Heeh. jual centimen gitu. Yang pada saat itu tuh kan orang sedang dalam kondisi takut keluar rumah, terus bingung Heeh. mau ngapain gitu ya. Ya. WFH itu ya pada saat itu masih belum familiar sebenarnya gitu. Nah, Ya. saat itu sih kalau saya memang sebelumnya sudah biasa karena banyak aktivitas online sebelumnya, jadi pada saat pandemi awal ya nggak terlalu kaget karena Heeh. aktivitasnya lebih banyak di dunia maya gitu sebelumnya. Heeh. Makanya berganti produk saja. Kenapa? Karena memang produk yang sebelumnya itu apa eh, apa ya secara harga itu cukup tinggi yang mungkin pada saat pandemi seperti kemarin itu orang untuk antusiasmenya kan menurun. Akhirnya saya coba jual produk UMKM memang sesuai niat saya yang sudah lama sejak saya terjun di dunia pendampingan Heeh. UMKM itu saya selalu bicara ke para UMKM yang saya bimbing tuh saya akan bantu, saya bilang, saya akan bantu, saya pasarkan, tapi saat ini saya belum tahu caranya gimana, gitu ya. Heeh. Karena waktu itu saya masih concern dengan produk edukasi saya. Nah, terus Heeh. pada saat pandemi itu dengan produk Cancimen yang awalnya ya cuma 100 cup, 500 cup gitu ya. Kan Heeh. Cancimen itu kemasannya cup seperti produk kopi ya. Nah, Heeh. terus naik naik gitu sampai suatu saat ada apa sahabat saya di Heeh. Padang yang kemudian berawalnya sangat simpel loh Bang, saya pasang Heeh. status WhatsApp terus Heeh. kemudian dia tertarik terus singkat cerita saya order Mbak 1.000 gitu ya 1.000 cup gitu Heeh. kan oh gitu kan saya pertama juga cuman ya udah saya penuhi saya nggak tahu apa
gimana cara jualannya gitu ya di Sumatera Barat di Padang. Nah, singkat cerita, Hmm. dulu kirim, order lagi 2.000, order lagi 3.000, 5.000, naik terus gitu. Dan akhirnya mulai ada produk apa lagi yang lain gitu. Oh, ada produk apa Hmm. lagi ya? Ada banyak sih saya bilang, cuman yang diinginkan seperti apa. Nah, awalnya memang produk khas Hmm. Jawa Barat gitu. Produk khas Jawa Hmm. Barat. Kenapa makanya ada kemudian ada cireng, terus kemudian ada Hmm. siwang mini gitu. Itu sebenarnya ya waktu itu memang produk-produk yang diproduksi di sini karena waktu Hmm. itu ada satu program yang kemudian saya bisa mendapatkan para UMKM ini memang sudah terkurasi dan produknya memang berkualitas. Gitu. Nah, Hmm. itu 6 bulan sudah bertambah menjadi sekitar hampir 10 brand, 10 pelaku usaha UMKM yang Hmm. bergabung di Naila Food yang produknya kami distribusikan. Nah, kan tadi Hmm. pertanyaannya sudah di kota mana saja gitu. Hmm. Awal banget dulu kita bangun di Kota Padang. Nah, Waduh, kenapa dari di Jawa Kota Barat ke Padang, dari Padang? Bandung ya. Bandungnya belum. Bandungnya hanya sekedar kita jualan ke teman-teman dekat aja gitu ya. Siap. Nah, terus sama online. Nah, terus Padang, Padang ya meluas meluas, kemudian Sumbar, ya artinya dari Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, kemudian Sumbar, terus ke Hmm. Pekanbaru, ke Medan gitu. Nah, ternyata responnya tuh luar biasa. Akhirnya di akhir 2021 kami mencanangkan ya sudah kita go nasional gitu ya. Jadi Hmm. akhirnya 2022 awal itu kami memang distribusikan ke seluruh Indonesia. Nah, di Hmm. 2022 itu kami buka distribusi di Bandung, Jogja, terus kemudian eh, membangun kemitraan dengan mitra distributor di beberapa daerah, salah satunya di Mataram, di Banjarmasin, Hmm. terus sedang berproses untuk di Bali. Bali itu sebenarnya udah jalan, sudah ada produknya di Swalayan Tiara sama Popular. Hmm. Terus kemudian di Toraja, Palu, Makassar, dan semua kami distribusikan ke toko-toko retail modern. Ya, jadi Oke. produknya ada di toko retail modern. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang sedang nonton, oh tinggal di mana Pekanbaru gitu, itu produknya ada di toko-toko retail modern. Tuh Atau dia, di menarik Jogja, kan? Nah, nah, atau di Jogja, Jogja itu kan ada Mirota Group ya, Mirota heeh. Swalayan Mirota Group itu ada di sana. Terus Pamela Group itu ada Pamela Group. Dan itu produk Siap, siap, siap. UMKM loh Bang. Gitu. Oke, tuh dia tuh teman-teman ya. Perusahaannya masih baru, jadi baru awal pandemi kemarin. Jadi kita kan Ya, kemarin kan kita sempat diskusi, Pak Rita jangan-jangan mati belum tentu. Ini contoh salah satunya nih. Ini yang ngomong bukan saya loh, pelakunya langsung. Ternyata masih Rita masih ada, begitu ya. Masya Allah, tabarakallah distributornya Bu, tuh luar biasa. Makanya kenapa saya undang Bu Atin untuk malam ini ya kan, biar teman-teman itu dapat insight, dapat inspirasi gitu. Retail itu nggak selamanya mati, masih ada. Nah, Bu Ati ini salah satu contoh perusahaan yang mengembangkan usaha ya, mengembangkan usaha melalui secara konvensional, melalui retail, tapi juga dia melakukan juga ini menggunakan teknologi untuk perang di udaranya itu juga dia lakukan. Begitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman artinya Bapak Ibu guru, skill retail, skill bisnis digital yang ada di SMK Pemasaran ini masih relevan sampai detik ini. Bahkan bisa jadi jauh lebih berkembang ketika lagi kita kolaborasikan, kita gabungkan. Ini contohnya. Berdiri awal pandemi, masih 2020 kemarin, berarti 2022 ya baru berjalan mungkin 2 tahun kurang atau 2 tahun lebih plus dua minus ya tahun. seperti itu. Ya, Iya, 2 tahun sekarang sudah bisa berkembang tuh. Sudah bisa berkembang, udah berani go nasional begitu teman-teman. Dulu cuma hanya sekitar satu daerah, sekarang udah sampai Mataram, sampai Makassar ya Ibu ya, sampai Jogja, ya. sampai Bali. Dan yang dijual bukan produk-produk terkenal teman-teman. Produk-produknya UMKM. Tuh, perhatikan kata kuncinya. Produk UMKM. Tuh dia. Ya, tuh Bu Fitri udah nanya aja. Bu, Kepri masuk nggak Bu? Ya, ya nanti Bapak Ibu, ntar saya kasih nomor kontaknya Bu Ati kalau misalnya nanti Bapak Ibu pengen tanya-tanya sama beliau produknya apa-apa saja. Ya, kalau saya dulu pernah coba cangkimen. Jadi cangkimen bentuknya kayak cup begitu ya, kayak pop mie. Ya, jadi cuangki ramen begitu. Rasanya unik loh teman-teman, asli sumpah.
Ya, ada berapa macam waktu itu rasanya ada 5 ya? 5 apa Ada 9? Oh, 9, 9, ada 9. ada 9. Begitu dia. Waktu itu Bu Ati ngirim sampelnya ke saya. Saya cuma makan satu, sisanya anak saya yang makan si Jelly doyan dia. Ya, jadi teman-teman nanti kita diskusi sama Bu Ati tentang Mas Sarang Bu Ati tentang produk nanti ya, gitu tentang produk itu nanti. Tapi berarti kalau misalnya mau, karena bukan saya nggak mau ngebahas produknya, saya juga kurang begitu paham teman-teman. Tapi intinya begini, saya ada komit sama Bu Ati. Bu Ati kalau misalnya Bu Ati mau mendukung untuk anak-anak SMK, saya juga akan bantu Bu Ati untuk berkembang, begitu. Maksudnya berkembang salah satunya, ya sudah, coba nanti saya bicara sama Bapak Ibu guru, boleh nggak kalau misalnya Naila Food ini dijadikan sebagai project based learningnya untuk SMK? Karena banyak SMK yang nanya sama saya, Pak Dani, ada perusahaan yang bisa direkomendasikan nggak Pak? Buat apa namanya untuk karena kurikulum merdeka ini kami harus mengadakan PBL begitu. Saya sih ada gitu kan. Nah nih nanti Buati, boleh ya Buati saya mohon banget ini. Daripada saya ada Pak Dedi. Selamat malam Pak Dedi. Gitu. Boleh nggak Buati? Boleh ya. Kalau misalnya Naila Food nanti dijadikan sebagai salah satu PBL untuk teman-teman di SMK. Boleh Bang, dengan senang Oh, hati, sama oh dengan dengan senang hati. ya sebetulnya kami visinya sama dengan apa yang selama ini Bang Madani lakukan ya. Intinya Hmm? kami terbuka kalau memang Hmm? apa ada anak-anak mau belajar siapapun atau bapak ibu guru pengen berkunjung dengan Hmm? senang hati kami tunggu karena intinya bisnis ini kami bangun pasti salah satunya adalah tujuannya ingin memberikan manfaat untuk banyak orang. Gitu. Tuh. Ada Iya. UMKM yang bisa kita bantu, ada nanti Hmm? SDM-nya anak-anak SMK. Kami juga butuh sales ya, Bang. Produk ini kan harus ada yang cuap-cuap atau Ya, distribusiin ya ke toko-toko ya, retail gitu. Itu pasukan sales itu pasti terus kami bangun gitu. Baik di tuh. Bandung, Jogja, Medan, Padang, Pekanbaru, terus atau di luar pulau. Oke, Bapak Ibu, anak-anaknya yang baru lulus sekolah, sini CV-nya kasih ke saya, terus saya forward ke Bu Ati. Khusus untuk tadi daerah yang disebutin ya, begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Enak kan? Ya, Ini baru satu loh, belum yang lainnya. Ini baru perusahaan yang berkembang. Gimana perusahaan-perusahaan yang lainnya? Pasti banyak juga begitu. Ya, teman-teman. Bu Ati, saya mau tanya lagi sekarang nih. Ini pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sudah dijawab tuh tentang Naila Food, produknya apa-apa saja. Banyak ya Bu Ati ya. Nanti kalau ya, ada apa namanya foto-fotonya atau gambar-gambarnya, brosur-brosurnya dikasih ke saya Bu. Nanti biar saya sampaikan ke Bapak Ibu guru di grup ya. Akmari itu satu. Yang kedua tadi apa namanya udah ada di kota-kota mana saja biar nanti siapa tahu ada siapa yang kota terdekat jadi mungkin bisa jadi kolaborasi nanti seperti itu ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih Bu Ati ini pertanyaan yang mendasar. Bu Ati selama ini bagi Bu Ati ini kan Bu Ati kan udah ngasih pengalaman tuh udah pernah ngerekrut anak-anak SMK pemasaran gitu ya. Tapi itu kan anak-anak SMK yang selama ini pernah mengikuti kegiatan-kegiatan, baik itu SMK Selas Word, kelas industri, PKL online, pokoknya hal-hal yang berkaitan dulu kegiatan yang pernah dilakukan oleh Akbari ataupun komisi seperti itu. Nah, pernah Betul. nggak Bu Ati rekrut anak SMK yang nggak pernah ngikut kegiatan begitu Bu? Jadi Ibu rekrut aja seperti itu. Kalau misalnya memang Banyak. pernah, perbedaannya apa dengan anak-anak yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan apa namanya kayak semacam PKL, lomba dan sebagainya? Apa yang membedakan Bu? Itu dulu. Hmm, pernah dan saat ini juga masih berjalan ya. Karena Ya. kan sebenarnya kalau untuk Naila Food saat ini jujur memang untuk digital kami belum fokus banget. Kenapa? Karena Hmm. memang di 2 tahun pertama ini kan benar-benar kecepatan di retail modernnya itu luar biasa. Artinya Wow. pertumbuhannya itu sangat sangat pesat gitu. Nah, Ya. saat ini ya namanya 2 tahun dengan yang tadinya hanya satu kota, kemudian apa sekian banyak kota, kemudian sekian banyak produk, ya itu banyak yang harus kami benahi, terutama dari sisi suplai produk gitu. Kan ini Ya. kita bicara UMKM ya, bukan Ya. brand nasional yang secara secara produksi itu sudah kelasnya pabrik UMKM. Ya. Kita Hmm. justru bagaimana scale up mereka dari yang tadinya kapasitasnya mungkin ribuan menjadi puluhan ribu gitu. Nah, ini Hmm. tentu
banyak PR di kami sehingga kok mungkin apa secara digital belum terlalu kelihatan gitu. Nah, ini baru insya Hmm. Allah baru siap-siap dan mungkin juga Bang Mandani sudah siap support. Terima kasih banget gitu ya. Kenapa? Karena ya bukan nggak mau, kami melakukan saat ini untuk digital itu lebih ke untuk mensupport apa di retailnya gitu. Jadi misalnya Iya, pada saat oke. mau buka Banjarmasin gitu ya, jadi kita Hmm. sering di digital gitu. Apa halo Banjarmasin yang tinggal di Banjarmasin, produk Nailakut Hmm. ada di sana, produknya apa gitu ya. Terus pada Hmm. saat kita Jogja, halo Jogja gitu ya. Hmm. Yang pengen nyicip produk khasnya Jawa Barat, kami ada di toko ini gitu. Jadi digitalnya lebih ke untuk marketing ya, bantu Untuk promosi. pengumuman ya Bu Jadi ya, kasih tahu ya, gitu ya. jadi belum yang sifatnya apa namanya langsung apa hard selling jualan Selling. langsung Hmm. gitu. Karena ya saat ini tadi PR untuk suplai produknya kami masih fokus ke toko retail modern dan mitra-mitra distributor yang alhamdulillah terus bertambah, Bang. Jadi Hmm. saat ini bukan sombong ya. Jadi Hmm. kami itu kebanjiran PO, kebanjiran order dari mitra distributor. Nah, PR-nya adalah bagaimana menyiapkan produk-produk yang kami distribusikan itu untuk secara suplainya tuh apa ya terpenuhi dengan cepat gitu. Tuh. Kenapa? Ya Iya, tadi siap, siap. karena kelasnya belum belum kelas pabrik kan si UMKM. Hmm. Jadi kan kadang pada saat ada PO ya ada jeda nunggu gitu ya. Karena Nunggu kan produksi yang dulu ya Bu tadinya ya. dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 sekarang kebutuhannya sudah 100.000, 200.000 gitu. Nah, termasuk salah satunya kan produk cangcimen ini yang Iya. tadinya cup, sekarang kan sudah improvement kami improve menjadi produk yang kemasannya kilo pack atau bantalan. Nah, itu Iya. PO perdana, PO perdana yang produknya belum belum wujud waktu itu sudah PO 100.000 gitu ya. Nah, sekarang udah udah ya maksudnya kita yang nunggu gitu ini produk kapan jadi ya gitu ya. Jadi itu yang jadi PR buat kita untuk berlari bagaimana suplainya untuk bisa tetap terpenuhi gitu. Nah, tadi bicara anak SMK. Anak Iya. SMK sejauh ini untuk digital itu saya ambil dari SMK, anak multimedia. Hmm. Untuk administrasi saya ambil dari anak SMK jurusan akuntansi. Terus Iya. untuk bantu yang sifatnya promosi dan lain-lain atau yang Hah? sifatnya ini bisa dari anak-anak yang pernah ikut kompetisi gitu. Hmm. Kalau saya sih melihatnya mungkin bukan masalah kompetisi nggak kompetisi itu menjadi sangat menonjol Hmm. perbedaannya. Saya tetap Hmm. melihat kembali ke anaknya. Kalau dia Hmm. memang punya semangat belajar yang tinggi, terus Hmm. kemudian punya motivasi yang kuat, gitu ya, Hmm. itu bagus gitu ya. Dan hampir semua anak-anak SMK yang bekerja di kami, baik di bisnis brand sebelumnya di Kian Mandiri Hmm. maupun di Nailakun, itu biasanya mereka gini, apa ada yang begitu bekerja itu langsung sambil kuliah, ada juga Hmm. yang pending setahun, setelah bekerja setahun baru kemudian kuliah gitu ya. Hmm. Karena mereka ada yang beberapa mengumpulkan biaya dulu, ada yang memang pengen Hmm. bekerja dulu gitu ya. Dan saya salutnya sama mereka, jadi setelah bekerja sore mereka kuliah, ambil kelas Hmm. karyawan. Ya, ada Iya. yang juga ambil kelas karyawannya pas weekend gitu. Tapi Hmm. ada juga yang sore, kelas karyawannya sore. Jadi mereka Hmm. biasanya selesai jam kerja sekitar jam 5 itu kalau dulu waktu belum pandemi ya mereka lari-lari ke kampus gitu ya. Terus Iya. besok paginya masuk lagi gitu. Hampir semua seperti itu.
Jadi Oke, dia mantap. ke apa ya, ke kemauan ya, kemauan, motivasi dan semangat belajar. Jadi banyak anak SMK yang saya lihat sudah seperti itu di sini dan secara kinerja juga bagus. Tuh, Bapak Ibu, semangat ya. Ini yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong orang orang apa? Orang industri loh. Ternyata ya anak SMP kalau misalnya memang kita bisa kita didik, bisa kita ajarkan. Mereka punya, yang penting mereka punya kemauan saja. Kalau masalah skill belakangan lah. Tapi yang penting mereka punya kemauan, mereka punya kegigihan, ya udah. Itu modal dasarnya ketika lagi masuk dunia kerja. Apalagi kan Pak Menteri dan juga teman-teman dari direktorat, dari vokasi dan sebagainya selalu mengatakan ingin menciptakan lulusan SMK yang unggul dan siap kerja. Tuh dia yang paling penting. Halo Mas Denny Kartika. Ada Mas Denny di sini. Ini orang-orang komisi banyak ya. Tadi saya lihat ada Pak Dedi, ada Pak Indra, ada Denny lagi. Gak ngerti juga. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Buati, selanjutnya lagi Buati. Nih, kalau menurut Buati, ya, ini kan sekarang anak-anak SMK pemasaran kan mereka sudah, di SMK tuh saya info, Bu. Jadi ada dua konsentrasi pembelajarannya. Pertama itu bisnis retail, yang kedua itu bisnis digital. Nah, menurut Buati nih, guru-guru tuh ada yang sering-sering ngomong gini, Pak, saya pengennya fokus ke bisnis digital. Kenapa? Karena retail sudah banyak yang tutup. Alasannya seperti itu, Bu Ati. Saya pribadi ngejawabnya enggak juga gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Ati gimana? Bisnis retail itu masih relevan apa tidak? Begitu dia. Uh, ya, dulu saya adalah penganut aliran bisnis di dunia maya. Hmm, ya, siap Nah, tuh. Dengerin tuh. ya, nah kemudian ya tentunya gini, semua itu kan intinya bagaimana kita membuka apa namanya, membuka pintu-pintu untuk si penjualan itu kan kita terus ada ya Ya. gitu. Nah, Mm-mm. kalau kita hanya fokus satu gitu di dunia online Mm-mm. gitu, nah kadang Mm-mm. kan kita nggak tahu ya ada cenderungan seperti apa ke depannya kan. Nah, Mm-mm. jadi sebenarnya ya seperti yang kita sama-sama pernah pelajari lah ya Bang. Jadi antara bumi dan langit saat ini semua harus kita kejar gitu. Jadi antara Mm-mm. dunia Saya minum, Bu. offline, dunia online itu dua-duanya harus kita jalankan. Nah, tinggal teknisnya mau seperti apa. Misalnya kayak sekarang MyLafood gitu. MyLafood ini baru mau mulai ke dunia online dalam artian nanti ke depannya kita memang jualan gitu ya, jualan langsung di Mm-mm. online gitu. Saat ini belum, kenapa tadi seperti saya sampaikan kami masih fokus untuk memenuhi suplai ke para mitra distributor yang sudah ngantri gitu kan. Nah, Mm-mm. terus dunia offline retail itu akan terus ada dan akan terus hidup kalau saya Mm-mm. melihatnya seperti itu. Nah, pada Mm-mm. saat pandemi seperti kemarin, yang Mm-mm. mungkin orang itu takut keluar rumah, oke, mungkin Mm-mm. beberapa retail yang besar, yang mungkin apa kayak mall-mall besar itu mungkin memang sempat off ya. Tapi Mm-mm. retail-retail yang apa, retail modern atau mungkin pasar GT lah ya, GT Ya. atau NT lokal itu justru bertumbuh, terus hidup, terus ada gitu. Dan itu terbukti ya justru kami itu hadir bertumbuh pada saat pandemi dan Tuh. distribusi kami itu ada di pasar MT dan pasar GT gitu. Jadi retail itu sampai saat ini masih bagus gitu. Yang namanya bisnis kan pasti ada yang mungkin satu atau dua ketika ada pandemi atau mungkin tidak ada pandemi mungkin ada kendala dan kemudian mungkin mengalami apa mengalami kemunduran gitu. Ya ibaratnya gini lah Bang, orang sama-sama bisnis jualan bakso. Ada orang jualan Ya. bakso sukses, tapi ada orang jualan bakso tuh kemudian tutup gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. retail saat ini justru lagi apa ya? Kalau buat kami lagi menjadi ceruk pasar yang sangat luar biasa gitu dan produk itu sekarang tinggal ya mungkin
siap support berapa, siap supply berapa banyak gitu. Oh, tuh, Siap Bapak Ibu guru siap ya. supply Nih berapa jawabannya. Jadi banyak jangan gitu. pernah bilang bahwasanya dunia retail itu sudah ini apa eh, menurun begitu. Tidak. Di beberapa daerah, di beberapa tempat ya di kota-kota besar juga malah bertumbuh. Makanya saya sepakat sekali. Jangan merasa bahwasanya retail itu adalah kuno. Tidak, ya. Tetap kemarin kita sudah sempat bahas tentang smart retail. Kita belajar tentang kolaborasi antara smart retail dengan apa yang dengan apa namanya dengan teknologi kayak gimana. Ya bahkan perusahaan-perusahaan teknologi sekarang banyak berinvest untuk ke dunia retail. Itu dia. Jadi dunia retail itu masih relevan, bisnis retail itu masih relevan dan semakin bertumbuh seperti itu. Nah, ini salah satu contoh bukti juga. Ini Bu Ati yang ngomong loh. Dia malah masuk ke retail itu pas lagi masa pandemi, di mana orang-orang mengatakan bisnis retail itu lesu. Ternyata tidak. Begitu dia ya, teman-teman. Ya, Bu Ati, apalagi Bu Ati? Lanjut, Bu Ati. Saya sambil baca nanti pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, silakan tulis di kolom chat. Nanti saya bacain biar Bu Ati jawab. Boleh nanya ke saya, boleh nanya ke Bu Ati. Tapi kalau bisa, nanyanya ke Bu Ati. Tumblernya lucu pada nih. Ini bukan tumbler, ini berarti anak saya. Iya. Ada Ya, aja. ini kalau apa ya, benar-benar memang buat kami itu apa ya Bang, satu tadi Hmm, kalau orang bicara retail apa dan sebagainya, ya ya hmm, kan justru kami di pandemi dan produknya bukan produk brand nasional ya, ini tuh. produk yang baratnya orang juga nggak kenal kok gitu, ini produk Hmm, apa sih gitu, nggak ini terkenal ya Bu ya, mesti terkenal di antara ya. orang-orang sekitar aja begitu ya. Ha, ha. Iya, Hmm, tapi ternyata responnya luar biasa gitu. Jadi hmm, apa secara demand-nya itu terus meningkat gitu kan. Ini dulu hmm. pertama kali 1.000, naik 2.000, Iya, naik 5.000 gitu. Sekarang udah puluhan ribu, kalau yang kemasan kilopek malah udah ratusan ribu. Nah, terus tuh dia. sama yang bentong mas Seru ini. ya. Nah, Heeh. yang bentong mas ini tuh kalau secara produksi memang sudah siap suplai lah untuk ke seluruh Indonesia karena kapasitasnya Hmm. itu sudah sekitar 43.000 box setiap Hah? bulan kapasitas Hmm. produksinya. Nah, ini apa tinggal apa PR-nya ya tadi bagaimana produk-produk ini apa secara kapasitas produksi kami bantu para UMKM-nya untuk bisa scale up-nya setahap demi Iya. setahap naik sehingga bisa Hmm. terdistribusi di seluruh Indonesia dan siap bersaing dengan apa brand-brand nasional. Jadi saat Siap. ini di beberapa kota di rak-rak retail modern ini sudah menggeser beberapa produk brand nasional gitu ya. Jadi ketika Boleh. ketika dipasang di etalase itu beberapa produk brand nasionalnya udah digeser-geser. Nah, ini kan tentu bukan kerja saya tapi kerja kami semua, Hmm. sinergi dari Naila Food bukan hanya Hmm. apa dari Naila Food tapi juga para supplier, UMKM, tim ya ya alhamdulillah menghasilkan satu satu apa ya satu hal yang membuat kami senang. Kenapa? Karena ya memang tujuan kami di awal itu kan salah satunya bagaimana membantu produk-produk UMKM ini apa secara pasar itu terus meluas gitu. Saat ini Hmm. benar-benar concernnya adalah pasar dalam negeri. Orang kan kadang nanya, kenapa nggak ekspor Bu? Pasar dalam negeri ini masih sangat luas, masih sangat besar Hmm. gitu. Indonesia ini apa secara jumlah penduduk juga sangat besar. Kalau di Pulau Jawa Hmm. mungkin banyak kompetitor, tapi di luar Pulau Jawa produk-produk seperti ini sangat diburu gitu, sangat dikejar gitu. Apalagi kalau Hmm. misalnya oh produk Bandung gitu, yang pernah ke Bandung itu pasti tahu gitu dan mereka biasanya akan ngejar gitu, Bang. Oke, oke, oke. Ini kayaknya harus buru-buru nih. TikTok Shopnya harus diaktifin. Iya,
Iya, harus segera diaktifin ya teman-teman ya. Ini penting ini supaya nanti bisa anak-anak SMK yang sudah sekarang banyak belajar di TikTok itu, ini bisa jadi salah satu referensi produk untuk buat kontennya. Kan seru tuh ya. Dan kemarin saya sudah bukan bukan kemarin sih, tadi baru diinformasikan ya kan sama teman-teman dari Naila Food kalau misalnya mereka mau siap support seperti untuk SMK kalau misalnya pengen nanti buat jadi PBL dan nanti ada hitungan tersendiri ya maksudnya harga tersendiri ada hitungan komisi tersendiri asik kan tuh teman-teman ya pokoknya nanti coba nanti teman-teman Akmari ya termasuk saya terpadu coba nanti kita akan coba apa namanya tuh dijadikan ini sebagai salah satu ya alternatif untuk PBL buat anak-anak SMK pemasaran ya begitu karena yang menarik ini produk food itu gampang dijualnya dibandingkan produk-produk non food ya bisa dibilang karena ya namanya makan apalagi makanannya unik. Ini unique selling point ini enak di sini. Kalau untuk makanan. Buati, ada lagi Buati, silakan Buati. Monggo Buati. Ya, saya sambil baca-baca dulu sebentar. Naila Food terbuka buat anak-anak SMK. Wah, ini bos saya ngomong nih ya. Tadi Pak Jasman yang ngomong nih. Anak-anak SMK yang bagus, kita mau kasih beasiswa. Woi, tuh lebih keren lagi gak tuh? Canggih kan? Sebentar saya baca lagi. Tambahnya lucu. Udah berjalan ya Bang. Ada satu karyawan kami yang kami biayai untuk kuliah. Dan itu dari SMK. Dia. Bu, udah baru aja untuk yang Naila Food itu saya mau tanya dong, katanya sekarang kemarin saya lihat di Facebook tuh status Buati lagi mau merambah ke bisnis skincare ya, bisnis kosmetik ya. Ceritain dong. Ya kan? Iya. Jadi ternyata yang awalnya memang kalau secara fokus kan memang kami fokus distribusi. Ya. Jadi pada saat kami distribusi ternyata ya banyak produsen yang tadinya sebetulnya kami itu fokusnya ke produk UMKM ternyata banyak brand-brand nasional yang kemudian merapat gitu dan kemudian ya intinya secara ini ya ingin didistribusikan produknya melalui Naila Food. Nah itu juga satu hal yang ya buat kami luar biasa lah. Kami tuh masih bayi lah ibaratnya kalau manusia ya 2 tahun yang secara pertumbuhan munculnya juga di saat yang mungkin orang itu susah payah demi harus bertahan gitu ya. Nah kemudian kami banyak mendapat kepercayaan untuk mendistribusikan produk dan kesini itu ternyata mulai ada produk-produk skincare, produk kecantikan yang sudah bukan mau ya di beberapa cabang itu sudah jalan Bang gitu. Jadi Naila Food itu waduh, jadi ada Naila Glow jangan-jangan nih. Naila Glow cocok tuh. Bu, jangan PS Glow Bu, apalagi PS Glow lagi kisruh masalahnya. Ya, jadi nih teman-teman, ini salah satu inspirasi ataupun wawasan buat kita semuanya. Bisnis retail itu pesan moralnya bisnis retail masih tetap berjalan. Bahkan Naila Food ini baru ya, kalau bisa dihitungan umur dari manusia masih bayi, masih 2 tahunan, tetapi sudah berkembang, sudah berani go nasional dengan berbagai macam range produk makanan yang fokusnya adalah hasil karya atau produknya UMKM dari daerah Jawa Barat seperti itu. Dan ini sesuatu hal yang sebetulnya bisa kita lakukan gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar, bisa juga kita mengembangkan produk-produk UMKM yang ada di sekolahnya masing-masing atau di sekitar sekolah masing-masing. Ketika lagi pemasarannya tepat, caranya oke, sumber dayanya itu ada, punya kegigihan, punya kemauan, bukan tidak mungkin sekolah itu sendiri akan menjelma seperti Naila Food seperti ini. Saya tahu banget perjalanan Naila Food itu seperti apa, ya dari semenjak awal pandemi, begitu kan, buat itu berkali-kali, Bang, bantuin apa, bukannya saya nggak mau bantuin, cuma saya bingung ini mulainya dari mana, begitu dia sendiri aja kebingungan, begitu loh, bukan kebingungan jual ya teman-teman, tadi kan cerita, kebingungan tentang stok produksinya, namanya UMKM kan produksinya nggak seperti skala pabrik, nanti bisa dibantu ibu aja yang jualan aja kesulitan produknya, nanti kalau dibantuin gimana ceritanya, kenapa sekarang saya mulai berani, maksudnya saya tawarkan, ayo Bu, kalau mau ya coba kita bangun sama-sama. Karena buat itu sudah menjamin kapasitas produksinya sudah ditingkatkan, udah scale up, begitu loh dia. Ya sudah, ayo kalau seperti itu. Kan lucu kalau misalnya kita sekarang jualannya banyak atau barang yang nggak ada,
bunuh diri kita ini komplain lagi kita sama orang. Begitu ya teman-teman. Jadi alasannya seperti itu. Kenapa saya baru informasikan sekarang? Karena saya perlu mereview, perlu melihat juga. Begitu loh. Buat dia yang jual sendiri aja kekurangan produk, apalagi nanti anak-anak SMK bantu jualin. Masalah terkasihan buatinya, dikomplain, begitu kan? Kalian juga dikomplain. Begitu, ya itu yang saya nggak mau. Makanya ya, kalau sekarang saya sudah mulai berani karena sudah mulai banyak berkembang. Produk-produk UMKM-nya sudah meningkatkan kapasitas produksinya. Bahkan sampai detik ini masih ada beberapa item ya Bu ya yang masih kekurangan stok ya Bu ya. Orderan sudah ada, banjir order seperti ini, tapi barangnya belum siap, lagi masih produksi ya Bu. Masih jeda begitu. Tapi juga ada beberapa karena produknya sudah mulai banyak, ada beberapa produk yang perlu di up. Nah makanya ya udah, ayo nanti kita coba bikin, bukan hitung-hitungan sih, kita coba wujudkan, kita realisasikan bagaimana Naila Food ini bisa, anak-anak SMK bisa jadi bahan untuk project based learning-nya. Why not? Kenapa enggak? Karena saya menariknya yang saya suka adalah, mohon maaf ya Bapak Ibu, selama ini kalau di Akmari bikin kerjasama dengan perusahaan nasional, brandnya sudah ada. Betul kan? Maksudnya begini, andai kata produk itu terjual atau tidak, ada atau tanpa kita, tanpa anak-anak SMK, produk itu pasti terjual. Karena brandnya sudah nasional, orang sudah banyak tahu, gampang terjualnya. Begitu dia. Ya, challenge-nya ya tinggal rajin doang. Tetapi kalau misalnya kita bicara Naila Food ini produknya kan tadi, produk lokal seperti itu. Tapi mau lagi mencoba naik ke atas. Jika teman-teman itu terlibat, bisa jual barang yang susah, bisa jual yang tidak terkenal, begitu kan, terus penjualannya sama dengan Anda jual barang yang sudah fast moving, effortnya, nilainya itu berbeda. Itu dia. Ini yang sebetulnya tantangan kita. Dan itu bisa dilakukan. Karena kita sudah belajar tentang, ya misalnya TikTok Shop, sudah belajar tentang Instagram, belajar tentang copywriting, caption, dan lain sebagainya. Inilah prakteknya. Ini berhasil, atau misalnya boleh juga Bapak Ibu, misal, Bu, saya nih ya, yang saya bayangin ya, siapa tahu, saya yakin pasti Naila Food juga dia akan mengembangkan range produknya. Mungkin sekarang produk lokal Jawa Barat. Siapa tahu di ada produk UMKM Bapak Ibu sendiri yang yang menarik, yang kualitasnya oke, layak untuk dipasarkan, layak untuk dinaikin ke skala nasional. Why not? Bu Ati akan terbuka dengan hal itu. Teman-teman Naila Food saya yakin juga akan terbuka dengan hal itu. Ya Bu ya, betul kan? Benar nggak sih saya? Ah, itu dia. Ya, PC saya miring ya? Ya. Ah, masa bodoh lah. Mau miring, mau kagak, nggak peduli saya. Oke, Bu Ati, ada apa lagi yang mau disampaikan Bu Ati? Saya tunggu deh. Nih, kita Ya, masih Bang. ada waktu kurang lebih sekitar 10 menitan. Hmm. Ya. Sambil saya lihat dulu pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu guru Ya, di sini, tadi alhamdulillah sudah ada. kenapa kok Ayo Bu, kenapa diam? ya, ya, ya Bang. Jadi tadi kan nyinggung masalah skincare ya. Jadi bukan Ya. mau mulai ya, memang sudah berjalan. Ini Oh, sudah salah satu berjalan. produknya. Mm-mm. Jadi produknya ini sudah mulai, insya Allah di minggu depan lah mulai didistribusikan. Terus kenapa kok produk non food gitu? Ya karena Mm-mm. intinya cara peluang kalau buat orang bisnis kan ketika memang peluang ada Mm-mm. dan memang Mm-mm. ya ini semua memang secara secara apa jalannya itu bukan kami yang cari produk tapi para apa prinsipal para produsen itu yang mengejar untuk minta didistribusikan dan salah satunya minggu depan itu kami akan meeting dengan salah satu produsen dari Vietnam, produk kecantikan gitu ya. Nah, itu juga itu juga salah satunya sedang mencari distributor untuk produknya bisa apa didistribusikan di Indonesia. Tapi tetap Mm-mm. kami punya visi yang di awal ya bahwa Naila Mm-mm. Food ini hadir adalah untuk membantu para UMKM. Jadi apa kami tetap mengutamakan produk-produk UMKM. Kenapa? Karena di sana yang tadi seperti Bang Madani sampaikan. Nah, ini salah satunya Gentok Mas ini adalah produk dari pesantren yang Woi. salah satu apa? Jadi gini, anak-anak pesantren itu ikut membantu di proses produksi di luar jam Mm-mm. belajar mereka, gitu ya. Mm-mm. Dan ini produk dari Jawa Barat
Yang manfaatnya adalah salah satunya untuk membantu menyembuhkan beberapa penyakit kayak kalau misalnya kita masuk angin, mah, terus kemudian apa asam urat, diabetes. Diabetes tuh aman insya Allah karena ini adalah gula aren dan gula arennya gula aren yang premium. Nah, kita lagi ini kasih harga spesial nih Bang di malam hari ini karena apa buat yang nonton live malam hari ini apa apresiasi, sebagai bentuk apresiasi kami ini tuh kalau di apotik di toko kita jual 50.000 Bang Isi gitu. Nah malam ini isinya isinya 10 satu box isinya berapa, saset. Bu? Hah? Isinya 10 saset. Oh, Satu 10. Oke, saset siap. ini 25 gram ya, 25 gram. Nah bikinnya cukup satu cangkir kecil ini aja ya, jangan pakai gelas jumbo nanti enggak Nggak boleh. Ini nggak boleh ya? rendang. Nih enak, mau anget-anget enak, mau dingin juga enak dan baiknya diminum saat malam gini mau istirahat sampai pagi. Kalau misalnya lagi ada gangguan kesehatan, ini sehari 3 kali 3 saset boleh gitu ya, aman untuk hamil, menyusui, yang ada pantangan gula, ini insya Allah aman. Ini produk juara dari program One Pesantren, One Produknya di Scoop Jabar. Saya pesan dua. Selesai. Ya. Nah, malam hari ini saya kasih spesial Bang, beli 2 dapatnya 3 gitu. Jadi beli 2 gratis 1. Sip. Ya, jadi Saya beli pesan 2 duluan, saya pesan duluan. Tuh, ya teman-teman ya. Saya pesan duluan, 2 saya konsumsi, 2 lagi saya mau masukin TikTok. Nah, ini Bang. Kan kalau tadi beli 1 harga 50.000. Kalau beli 2 ditambah bonus 1 dapat 3, kita cuma kasih harga 100.000 Pak. Tuh, beli buy 2 get 1 ya Bu ya, gitu. Beli 2 dapat 3. Ya. Tuh, artinya kan begitu. Beli 2 gratis 1, harganya pun hanya 100.000. Tapi kalau beli 1 harganya 50.000 gitu. Oh, gitu dia. Oke, siap. Coba saya baca dulu ya teman-teman ya, ini apa sebelum kita tutup, ini ada lagi bahas cara jualan di TikTok Pak. Oke, nanti pokoknya di live selanjutnya kita bahas lah ya. Kenapa enggak? Why not gitu lah. Jadi teman-teman, saya rencananya nih baru rencananya saya sama Bu Ati, saya lagi mau coba ngebangun tim TikToknya untuk yang Naila Food. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak SMK yang lagi Pak, TikTok saya sudah jalan, ini saya sudah jalan, saya sudah oke, saya bingung mau jualan produk apa ya, begitu hubungin saya sini, ayo, begitu loh, kenapa enggak? Bapak mau pesen jus saya enggak? Enak loh Pak, baik juga buat kesehatan. Siapa yang ngomong ya? Cika. Jusnya apa? Japri, DM. Kenapa enggak saya? Ya, gitu loh. Jadi begini, saya ada rencana sama Bu Ati, sama teman-teman, termasuk Pak Jasman juga. Kita lagi, kan biasanya banyak anak-anak SMK sekarang lagi pengen mereka, Pak, saya udah belajar TikTok nih, cuma saya bingung, saya mau jualan apa ya begitu. Nah, ini mungkin salah satu gambarannya begitu teman-teman ya. Ini mungkin salah satu produk yang coba kita olah bareng-bareng. Termasuk saya juga lagi mau olah nih, karena yang menarik, karena saya suka kalau misalnya ada orang yang mau fokus membantu UMKM. Saya seneng banget begitu ya, saya seneng. Kenapa apa namanya? Kenapa saya nggak bisa terlibat gitu kan? Mau saya terlibat, ayo saya bilang begitu. Nah teman-teman, bagi yang punya pikiran yang sama, punya keinginan yang sama, ayo kenapa enggak? Ayo kita bantu UMKM bareng-bareng, kita angkat perekonomian Indonesia. Begitu ya, Buati, terima kasih atas sharingnya pada malam hari ini. Saya senang banget. Ini apa namanya? Saya senang banget. Nanti Buati saya minta tolong kalau misalnya diundang lagi, di-invite lagi untuk live seperti ini, mohon mau ya. Ini saya nodong nih, saya minta gitu ya teman-teman. Ya. Bang, nanti ini kalau mau bicara tentang retail lebih mendetail ya, nanti dengan sales director Naila Food ya. Itu yang itu yang pengembangan produk-produk ini meluas sampai go nasional ya. Kalau saya Oke, siap. Kenapa enggak? Boleh nanti kita undang ya. Nanti kita undang saat direktur Naila Food. Bu, satu lagi nih pertanyaannya dari Japri sama saya. Bu, kenapa namanya Naila? Nih pertanyaan terakhir ya, nggak ada pertanyaan lagi. Kenapa namanya Naila? Itu aja dulu. Kenapa namanya Naila? Ya,
Jadi saya Kenapa punya namanya bukan anak Madani 5. gitu, Bu? Saya punya Ya, anak ya, ya. 5. Yang nomor 4 Ya. itu Falihah Nailatus Syarifah Yusuf. Nah, nama Naila itu saya ambil dari nama anak saya yang keempat gitu. Jadi Oke. Naila ini kalau dalam bahasa Arab itu artinya pintar, pandai, cerdas, gitu ya. Hmm. Terus kebetulan dia tuh suka suka apa punya minat ke dunia food kuliner gitu. Jadi waktu kecil tuh dia Hmm. senang banget nontonin video-video orang lagi masak, terus Master bikin Chef gitu ya. resep ya gitu. Jadi pada Eh, saat membangun apa lini bisnis yang berkaitan dengan makanan, jadi saya ambil nama eh. dia Naila Food. Oh, jadi Naila tuh nama anaknya Bu Ati ya. Tuh, teman-teman udah kejawab ya. Begitu dia. Itu dia tuh. Tuh jadi bukan Naila, Naila yang jual. Mungkin bisa jadi, bisa iya. Gitu. Jadi udah kejawab tuh kenapa namanya Naila. Jadi diambil dari nama anaknya beliau yang keempat ya. Kebetulan memang hobinya tentang makanan. Ya Bu Ati sebetulnya nutupin anak hobi makan. Enggak. Bisa jadi, kenapa enggak tuh ya. Begitu ya. Oke, Bu Ati, terima kasih atas sharingnya pada malam hari ini, teman-teman. Besok nanti kita akan coba materi yang lain lagi apa. Yang di grup Akmari, tolong kasih info saya kira-kira kita mau ngebahas apa lagi nih. Kemarin kan tadi usulannya kan, Pak, boleh nggak Pak bahas tentang retail, bahas tentang ini Pak, undang narasumber yang dari perusahaan. Tuh, udah saya turutin ya. Besok kita ngebahas apa, kita bahas besok pagi lah ya. Kasih ide aja dari sekarang. Kalau butuh narasumber, nanti kita coba atur begitu ya. Saya lagi ngebujuk Pak Didi kapan ya bisa-bisa live bareng sama kita itu doang sih. Coba Pak Didi waktunya sibuknya amit-amit. Bener-bener dah. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai ketemu lagi besok. Untuk siaran ulangan nanti saya coba akan unduh, nanti saya coba upload di YouTube saya. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ati, thank Waalaikumsalam. you. Sama-sama. Thank you.